Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang dengan nikmatnya, dengan taufiknya kepada kita semua, kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid ini, memanfaatkan waktu kita setelah selesai sholat subuh ini untuk mengkaji sebagian dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita berselawat kepada Nabi kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yardha lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallallahu amrakum wa yaskhatu lakum qila wa qala wa idha'atal mali wa kathratas su'ali." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yardha lakum thalathan." Sesungguhnya Allah meridhai untuk kalian tiga perkara, wa yaskhatu lakum thalathan, dan Allah marah atau membenci pada kalian tiga perkara. Yardha lakum, Allah meridhai untuk kalian, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, bahwa kalian beribadah kepadanya, menyembahnya, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan agar kalian berpegang teguh seluruhnya kepada tali agama Allah dan tidak berpecah belah. Yang ketiga, antunasihu man wallallahu amrakum, agar kalian bernasihat kepada orang-orang yang Allah jadikan sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Wa yakrahu lakum wa yaskhatu lakum, dan Allah membenci dari kalian tiga perkara, yaitu qila wa qala, dikatakan dan mengatakan, kemudian idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, dan yang ketiga adalah kathratas su'al, banyak bertanya. Kita sudah membahas dua di antara perkara yang diridhoi oleh Allah, dan kita masuk pada perkara yang ketiga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Kata Nabi, wa an tunasihu man wallallahu amrakum, dan agar kalian bernasihat kepada orang-orang yang Allah amanahkan kepada mereka, Allah pikulkan kepada mereka urusan-urusan kalian. Nah, ini kalau arti harfiahnya seperti itu. Man wallahu amrakum, orang-orang yang Allah pikulkan kepada mereka urusan-urusan kalian, yaitu para pemimpin. Kalau bahasa orang sekarang, para penguasa. Ya. Yang mana sebenarnya kalau kita lihat dalam peristilahan agama, mereka disebut sebagai ini tadi, wallahu amrakum, Allah serahkan kepada mereka urusan kalian.
maka mereka disebut sebagai waliyul amri, pemegang urusan. Yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Athi'ullaha ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri." Ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan taatlah kepada ulul amri, orang-orang yang memegang urusan kalian, yang bertanggung jawab atas urusan kalian. Karena itu sebenarnya menjadi pemimpin itu adalah berat. Ya, jadi pemimpin itu bukan nikmat. Ya, dia adalah suatu beban. Karena urusan orang-orang yang dipimpin itu dipikulkan kepada pemimpin. Artinya pemimpin itu harus berpikir, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa menjalankan semua urusan orang yang dia pimpin dengan baik. Nah, jadi menjadi pemimpin itu satu beban yang sangat berat. Andaikan tidak diminta pertanggungjawaban, ya mungkin tidak terlalu masalah. Ini masalahnya diminta pertanggungjawaban. Ya, dan yang minta pertanggungjawaban adalah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kita saja jadi pemimpin keluarga diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang siapa yang kalian pimpin. Seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang dia pimpin, yaitu istri dan anak-anaknya. Sedikit saja, tidak banyak, cuma istri dengan anak-anak. Tapi itu adalah rakyat kita, kepala rumah tangga yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, kita pegang urusan mereka, kita adalah waliul amri mereka. Sehingga semua yang menjadi kemaslahatan mereka wajib untuk kita upayakan, dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan juga pemimpin di rumah, ya. Di rumah suaminya. Dia memimpin urusan-urusan dalam rumah. Dia juga bertanggung jawab dengan semua urusan dalam rumah, dengan pengurusan anak-anak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan juga adalah pemimpin di rumah suaminya, dalam rumahnya. Wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban tentang siapa yang dia pimpin. Jadi kepemimpinan itu merupakan sesuatu yang berat, dia adalah beban. Jadi kalau tadi kepala keluarga saja, ibu rumah tangga akan diminta pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dia pimpin, bagaimana pula dengan seorang pemimpin desa misalnya, pemimpin kelurahan, ada berapa ratus kepala dalam satu kelurahan, mungkin sudah kalau kota besar sudah ribuan dalam satu kelurahan. Seorang pemimpin kecamatan, lebih banyak lagi. Pemimpin kota atau kabupaten, lebih banyak lagi. Pemimpin provinsi, pemimpin negara. Semakin luas wilayah kepemimpinan, semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusan banyak orang dan mereka akan menjadi penuntut kita di hari kiamat. Nah, ini dulu. Kita punya pemimpin di dunia hanya dirinya dia urus. Bukan rakyatnya yang dia urus, cuma dirinya saya diurus. Ya, dia bekerja untuk kemaslahatan pribadinya. Kalau coba bekerja hanya untuk memperkaya diri saja, ini dia bukan waliul amri ini, bukan waliul amri muslimin, ya, waliul amri nafsihi. Ya, dia hanyalah pengurus urusan dirinya sendiri, ya, bukan pengurus urusan rakyat. Ya, sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang ingin menjadi pemimpin itu. Karena semakin luas wilayah kepemimpinan, semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak orang yang akan menuntut kita nanti di hari kiamat tentang bagaimana kepemimpinan kita, ya, bagaimana
usaha kita dalam memenuhi apa yang menjadi kemaslahatan orang-orang yang kita pimpin. Karena itulah dahulu para sahabat itu mereka menolak ketika diangkat menjadi setelah meninggalnya Rasulullah SAW di zaman pada Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin setelah Islam ini menjadi luas wilayahnya, mereka membutuhkan pembantu-pembantu khalifah menjadi gubernur-gubernur khususnya di wilayah-wilayah perluasan daripada wilayah Islam. Itu banyak sahabat yang menolak untuk diangkat menjadi gubernur. Kenapa? Karena mereka mengkhawatirkan pertanggungjawabannya. Ya, mereka takut bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sampai kemudian tidak becus dalam mengurus urusan kaum muslimin. Nah, karena itu pula para pemimpin ini harus dinasihati. Nah, disinilah tadi yang dikatakan dalam hadis ini, yardalakum, Allah meridhai untuk kalian, salah satunya adalah wa antunasihu man wallallahu amrakum, agar kalian bernasihat kepada orang-orang yang Allah pikulkan urusan kalian kepada mereka. Antunasihu, nasihat itu arti aslinya sebenarnya adalah mengupayakan kebaikan. Nah, itu arti asli daripada an-nushu. Ya, an-nushu itu adalah iradatul khair. Ya. Nasihat itu adalah menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Nah, setelah itu kemudian lebih banyak kita ketika dikatakan nasihat artinya memberi petuah-petuah, ya, diingatkan, diberi petuah, diberi arahan dan bimbingan. Karena memang orang yang memberi petuah, arahan, bimbingan, nasihat, dia memang menginginkan kebaikan untuknya. Ya. Makanya para nabi mengatakan wa ana lakum nasihun amin. Ketika diutus kepada kaumnya masing-masing, mereka mengatakan wa ana lakum nasih. Saya ini adalah pemberi nasihat yang menginginkan kebaikan bagi kalian. Ya. Yang menasihati kalian karena menginginkan kebaikan bagi kalian. Jadi para nabi itu sangat prihatin dengan keadaan kaumnya, sehingga mereka bernasihat kepada kaumnya. Itu yang dilakukan oleh para nabi, sehingga mereka itu siang malam mereka berdakwah. Allah ceritakan tentang Nabi Nuh misalnya, bagaimana dakwahnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya. Yang disebutkan dalam surat Nuh misalnya, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Nah, di ayat-ayat berikutnya dia mengatakan, Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa naharan. Aku mendakwahi kaumku ini siang malam tiap hari. Lailan wa naharan. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi dakwahku kepada mereka semakin membuat mereka lari. Pada siang malam ini berapa tahun? 950 tahun. Siang malam dinasihati. Kenapa? Karena Nabi ini menginginkan kebaikan bagi umatnya. Makanya di ayat-ayat bawah dia disebutkan bahwa Nabi Nuh berkata, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Aku ini ya Allah setiap kali aku berdakwah kepada mereka agar engkau memberikan ampunan kepada mereka. Ya kan dia berdakwah untuk apa? Untuk kebaikan kaumnya gitu. Ya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Setiap kali aku berdakwah kepada mereka supaya engkau ampuni mereka. Ya. Kenapa didakwah? Supaya mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu saking sayangnya itu Nabi kepada umatnya, menginginkan kebaikan. Ya, menginginkan kebaikan bagi umatnya, tapi ya umatnya juga memang kepala batu. Ya, setiap saya ajak mereka supaya mereka mendapatkan ampunan darimu ya Allah, yang mereka ja'alu asabiyum fi adan, dia taruh tadi jarinya di telinganya,
Wastaghshal thiyabahum, dia angkat bajunya, dia tutup dengannya kepalanya, ya. Wasarru, keras kepala terus dalam kekafiran. Wastakbaru istikbar, dan malah menyombongkan diri. Ya. Tapi Nabi Nuh tidak putus asa. Tsumma inni da'awtuhum jihara, tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Tetap juga Nabi Nuh itu berdakwah terang-terangan, sembunyi-sembunyi kepada sekelompok orang, kepada orang banyak, didakwai satu persatu. Semuanya ditempuh. Kenapa? Wa ana lakum nasihun amin, karena aku adalah penasehat yang membawa amanah untuk kalian, penasehat yang terpercaya. Nasihun amin, penasehat yang terpercaya, bahwa saya betul-betul menginginkan kebaikan bagi kalian. Itu arti nasihat sebenarnya. Jadi kalau kita bernasihat bukan karena menginginkan kebaikan bagi orang, itu bukan nasihat namanya. Ya, ada juga orang kalau bahasa sekarang mungkin mengkritik, ya, dikritik untuk dijatuhkan. Itu bukan nasihat, ya, bukan nasihat. Dikritik untuk diungkap aib-aibnya saja, diungkap kekurangannya supaya orang tidak suka sama dia, supaya dia tidak usah jadi pemimpin lagi berikutnya, misalnya. Itu berarti bukan nasihat. Berarti kita ketika menyampaikan kritikan tidak mengharapkan perbaikan. Tidak mengharapkan perbaikan. Orang yang bernasihat itu ketika dia menyampaikan kritikannya, dia mengharapkan kebaikan dari itu. Dia mengharapkan supaya ada perubahan. Ya. Para nabi mengatakan in uridu illal islah mastata'tu. In uridu illal islah. Aku tidak menginginkan kecuali islah, kecuali perbaikan. Ya. Ketika mereka berdakwah, mereka ingin kebaikan bagi kaumnya dan mereka ingin adanya perbaikan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang diinginkan para nabi. Nabi tidak mau jadi raja, tidak mau jadi pemimpin, tidak mau jadi penguasa. Beliau hanya menginginkan kebaikan bagi umatnya. Karena itu ketika Nabi kita Muhammad SAW ditawari oleh orang-orang Quraisy ketika masih berdakwah di Mekah, mereka bilang, wahai Muhammad, kau berhenti dari berdakwah itu, apa kau maukah? Kira-kira kalau orang kendali bilang, kau mau apakah sebenarnya kau berdakwah? Kalau kau mau jadi pemimpin, kita angkat kau jadi pemimpin. Ya. Kalau kau mau harta kekayaan, kita kumpul, kita punya harta, kita kasih sama kamu. Kalau cuma mau perempuan, kita kasih kawin kamu dengan anak kami yang paling cantik. Apa sebenarnya yang kau inginkan ini? Ditawarkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata Ustaz Haji Zaid bin Zaid, 3 ta, harta, tahta, wanita. Ya, 3 ta katanya. Dokter ceramah dulu itu, rahimahullah. 3 ta itu selalu menjadi godaan. Tahta, harta, wanita. Nah, Nabi kita tidak menginginkan. Ya, Nabi kita hanya mau berdakwah. Kalau saya jadi pemimpin dan saya harus tinggalkan dakwah, tidak usah. Ya, karena saya tidak bertujuan jadi pemimpin. Saya ingin melakukan perbaikan di tengah-tengah kalian. Masyarakat Arab masyarakat yang sangat rusak. Akidahnya rusak, menyembah berhala, ya. Tuhan yang dibuat sendiri, kadang-kadang dibuat dari kurma yang dibentuk, kalau lapar dia makan. Ya. Ini aneh begitu, akidah yang sangat aneh. Belum lagi kehidupan sosial, mudahnya pertumpahan darah, fanatisme kesukuan yang membuat orang bisa tidak mengenal siapa yang benar, siapa yang salah. Pokoknya asal suku saya, dialah yang benar. Fanatisme kesukuan di kalangan bangsa Arab. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, riba yang merajalela. Ya. Perempuan tidak mendapatkan warisan. Bahkan perempuan diwariskan dalam kehidupan jahiliyah. Rusak sekali. Pokoknya tatanan kehidupan masyarakat sangat rusak. Maka beliau ingin melakukan perbaikan. Bukan mau jadi pemimpin, mau jadi perbaikan, memberikan perbaikan. In uridu illal islaha mastata'tu. Saya tidak menginginkan kecuali memperbaiki saja semampu saya, mastata'tu, semampu saya. Maka
para pemimpin harus sadar bahwa tanggung jawab mereka adalah mengurus kemaslahatan umat dengan sebaik-baiknya. Dan karena itu berat, maka umat juga harus selalu menasihati pemimpinnya. Ya, wa antunasihu man wallallahu amrakum. Kalian harus bernasihat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Itu kewajiban kita sebagai umat, sebagai rakyat. Ya, jangan dibiarkan pemimpin itu tanpa nasihat. Yang repot kalau pemimpin tidak boleh nasihati. Ini repot. Ya. Kalau zaman Khulafaur Rasyidin, gampang orang kalau mau nasihati pemimpin. Kalau dulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib kantornya masih di masjid. Ya, kantornya masih di masjid, belum punya istana. Ya. Jadi gampang dinasihati. Kalau mau ketemu dengan pemimpin, ke masjid saja, ada di masjid itu. Dia duduk di situ. Ya, dari pagi sampai sore untuk siapa saja umat yang punya masalah datang ke masjid. Itu dulu Khulafaur Rasyidin. Ya, belum ada kantornya. Ya, masih di masjid. Gampang orang berurusan dengan khalifah. Mulai berkembang selesai masa Khulafaur Rasyidin, sudah mulai ada istana. Ya, zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sudah mulai ada istana. Jadi para khalifah-khalifah bikin istana sekaligus kantornya. Karena dia sudah bentuk istana, maka ada hajibnya. Hajib itu semacam penjaga pintu. Ya, ada penjaga pintu, ada sekretaris. Kalau mau ketemu khalifah, ya harus minta izin sama hajib dulu. Ya, nanti hajibnya ini sekretaris atau penjaga pintu ke khalifah. Ada orang mau ketemu, boleh tidak masuk? Baru bisa masuk. Tapi masih baik juga pemimpin di zaman itu, ya kalau ada orang mau ketemu ya pada umumnya diizinkan juga. Siapa yang mau ketemu? Kadang-kadang juga khalifah buka majelis untuk mendengarkan langsung keluhan-keluhan masyarakatnya. Jadi masih gampang orang memberikan nasihat. Semakin lama semakin susah. Semakin lama semakin susah orang bertemu dengan pemimpin untuk memberikan nasihat. Nah, alhamdulillah berkembangnya teknologi, orang sudah bisa bernasihat, dibuka kotak pos ya untuk bernasihat kepada pemimpin. Kasih masuk saya di situ, kirim ke situ saja. Tidak ada nomor WhatsApp ya atau email ya yang mau beri nasihat pemimpin, silakan kirim surat ke email ke kotak pos. Cuma juga bukan dia yang baca langsung, ada tukang bacanya juga. Ini tukang baca mungkin dia sortir juga. Wah, ini kayaknya tidak bagus ini. Kalau sudah baca ini pemimpin, jadi tidak sampai semua. Tidak sampai semua nasihat kepada pemimpin. Sehingga biasanya orang sekarang kalau mau bernasihat sama pemimpin perlu namanya wasithah. Wasithah namanya orang dekatnya ini penguasa. Siapa orang dekatnya? Kita masuk lewat situ. Ada yang mau bicara sama pimpinan kita ini. Bisa enggak? Ya. Biasanya lewat cara begitu lebih gampang. Lebih gampang. Semakin lama semakin susah. Maka akhirnya orang menasihati pemimpin secara terbuka. Ya, dikritik secara terbuka. Sekarang sudah ada media cetak, media elektronik, ya orang tulis macam-macam. Dan tidak semua berniat nasihat. Ya, sebagian tidak mau bernasihat, sebagian mau menjatuhkan atau membongkar aib. Padahal nasihat itu adalah apa tadi? Menginginkan kebaikan. Ya, karena itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan barang siapa yang bernasihat kepada pemimpinnya, maka berbicaralah secara rahasia dengannya, dalam makna. Ya, berbicara berdua saja empat mata untuk memberikan nasihat kepadanya. Tapi ketika para pemimpin sudah mulai susah dinasihati, maka kadang-kadang ada yang bernasihat secara terang-terangan. Di zaman sahabat saja masih hidup, ada gubernur Madinah. Waktu itu bukan sahabat. Namanya Marwan bin Hakam. Ini bukan sahabat Nabi. Diangkat jadi gubernur di Madinah. Banyak, ya artinya miring-miringnya sedikit. Ya, sehingga oleh para sahabat ditegur. Ya, ditegur dan kadang-kadang ditegur secara terang-terangan. Karena dia sholat Idul Fitri, dia khutbah dulu baru sholat. Ya, sunnahnya itu sholat dulu baru khutbah, sholat Id. Ini dia khutbah dulu baru sholat. Maka ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, langsung dia tunjuki. Kamu berbuat bid'ah itu. Ini Nabi tidak lakukan yang seperti ini. Ya.
Ini terpaksa dinasihati terang-terangan di waktu sholat Id. Nabi itu sholat dulu baru khutbah. Anda ini khutbah baru sholat. Dia bilang, kalau saya sholat baru saya khutbah, tidak ada yang mau dengar saya katanya. Orang selesai sholat dia pulang semua. Iya. Kebetulan dia kurang disukai kayaknya orang kali sama masyarakat Madinah. Ya. Orang kurang suka sama dia. Jadi kalau saya sholat dulu baru khutbah, selesai sholat dia pulang semua ini orang. Siapa yang dengar saya bicara? Jadi saya supaya orang dengar saya bicara, saya khutbah dulu baru sholat. Ya. Ini strategi supaya didengarkan. Ya, makanya kadang-kadang kita kalau bulan Ramadan kita bikin ceramah sebelum sholat. Kalau habis sholat semua orang sudah pulang. Supaya orang tidak pulang sebelum sholat ceramah dulu. Ya dulu kan banyak masjid begitu ya, banyak masjid. Jadi sebelum qomat sudah ceramah supaya orang dengar semua. Karena biasa orang habis sholat langsung dia pulang. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bagus kesadaran masyarakat. Habis sholat tinggal dengar ceramah. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu lagi kita bikin ceramah antara azan dan qomat. Itu zaman dulu awal-awal orang berdakwah terpaksa dibikin seperti itu. Ya, supaya ada yang mau dengar. Nah, jadi ini kewajiban pemimpin adalah mengusahakan yang paling maslahat untuk masyarakatnya, dan kewajiban masyarakat adalah bernasihat kepada pemimpin. Karena itu para pemimpin seharusnya membuka ruang-ruang nasihat itu, membuka kanal-kanal agar kemudian kritikan-kritikan yang positif yang membangun sampai kepada dia. Dia perlu membuka diri agar dia mengetahui bahwa ya kita ini yang tahu kekurangan kita adalah orang lain. Kita mungkin sudah merasa diri kita bagus, sudah merasa kepemimpinan kita sudah ideal. Tapi kan kita tidak melihat semua sisi pada diri kita. Ya, kita ini tidak melihat kita punya punggung. Kita tidak bisa lihat kita punya punggung. Ya, bagian belakang tubuh kita tidak bisa kita lihat. Orang yang lihat kan dari belakang, dia bilang itu ada nyamuk di punggungmu. Ya, kadang-kadang perlu dia yang tepukkan itu nyamuk. Ya, ada nyamuk di belakang kita tidak lihat. Karena kita butuh orang lain. Ya, kita butuh orang lain. Ada kotoran di belakang, ada apa? Kita butuh orang lain untuk memberitahu sisi-sisi yang tidak kita bisa lihat dari diri kita. Kekurangan-kekurangan kita biasanya tidak kita lihat, karena pada umumnya orang merasa baik, sehingga dia tidak melihat kekurangan pada dirinya. Kekurangan dalam kepemimpinan, dia sudah merasa ini kebijakan saya sudah bagus ini, tapi menurut pandangan dia, ya mungkin ada sisi kekurangan dari kebijakan itu yang mudaratnya lebih besar, ya mungkin dia tidak lihat, sehingga dia perlu membuka kanal-kanal nasihat itu dari masyarakat kepada dirinya. Contohlah Khulafaur Rasyidin. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ya, dia langsung berkhutbah, ya, apa namanya kalau sekarang namanya pidato politik ya. Kalau orang sudah terpilih kan langsung pidato gitu. Abu Bakar As-Siddiq itu yang pertama seperti itu. Begitu beliau diangkat sebagai khalifah, langsung naik ke mimbar, langsung berkhutbah. Dia bilang, inni qad wulitu alaikum walastu bi khairikum. Aku telah kalian angkat sebagai pemimpin bagi kalian, dan saya bukan orang terbaik. Saya bukan orang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau saya berbuat benar dalam kepemimpinan saya, bantu saya. Wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau saya berbuat keliru, maka luruskan saya. Ya, itu kata beliau. Ini khutbah pertama, ini pidato politik pertama ketika diangkat menjadi khalifah. Saya bukan orang terbaik, ini tawadhu namanya. Beliau itu orang terbaik. Kesepakatan seluruh ulama Ahlussunnah, Abu Bakar itu orang terbaik dari umat Muhammad SAW. Tapi karena tawadhunya, jadi pemimpin harus tawadhu. Kalau sekarang mengatakan saya yang terbaik, pilihlah saya. Ya, kalau yang lain kalian nanti akan macam-macam. Saya yang terbaik. Ya. Kalau beliau tidak, inni qad wulitu alaikum wa lastu bi khairikum. Kalian angkat saya sebagai pemimpin bukan mau hukum. Saya tidak mencalonkan diri jadi pemimpin ya. Abu Bakar itu tidak mencalonkan diri. Dia dipilih secara aklamasi oleh Muhajirin dan Ansar. Jadi siapa suruh saya jadi pemimpin. Ya, siapa suruh saya jadi pemimpin. Padahal saya bukan orang terbaik di antara kalian, di tawadhu. Maka kalau saya berlaku benar dalam kepemimpinan saya, bantu saya. Wajib kalian bantu saya. Dan kalau saya berlaku keliru, luruskan saya. Ini harus ada. Kalau saya keliru, luruskan saya. Orang sebaik Abu Bakar saja masih merasa saya mungkin keliru. Maka harus dibuka kanal-kanal untuk sampainya nasihat kepada pemimpin.
supaya diberitahu di mana letak kekeliruannya, ya. Dan itu nanti bisa didiskusikan juga. Apakah memang kritikan itu tepat atau ada yang lebih baik? Yang penting nasihat sampai kepada pemimpin supaya rakyat juga bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan keinginan mereka serta nasihat mereka bagi para pemimpin. Baik, saya kira sudah hampir waktu isyraq ya, kita cukupkan penjelasannya sampai di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin.